Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai image, emoticon, dan juga SVG. Nah, bagaimana caranya kita untuk menampilkan gambar pada halaman website kita? Nah, kita menggunakan tag yang namanya img. Jadi dibuka dengan tag img. Namun, tidak seperti tag pada umumnya, tag img ini tidak memiliki tag penutup. Jadi hanya img saja, tanpa ditutup. Kemudian ada dua atribut penting, yaitu src dan juga alt. src ini sebenarnya bukan atribut penting, tapi lebih pada wajib. Nah, karena src ini yang akan menentukan gambar mana yang akan ditampilkan. Misalkan kita punya file ini gambar saya.jpeg, maka di sininya source, kemudian sama dengan, kemudian tulis nama filenya, ini gambar saya.jpeg, misalkan seperti itu. Kemudian untuk atribut alt, ini adalah gunanya untuk sebagai teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan. Jadi kalau misalkan gambarnya nggak tampil, maka ada alternatif teks yang ditampilkan. Kemudian ada atribut tambahan, yaitu width dan juga height. Sebenarnya atribut ini sudah tidak direkomendasikan karena harusnya menuliskan width dan height itu di CSS yang akan kita pelajari nanti. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba dulu. Kemudian width ini gunanya adalah untuk mengatur lebar dari gambarnya. Kemudian height digunakan untuk mengatur tinggi dari gambarnya. Kemudian ada loading. Loading ini digunakan ketika si gambarnya tampil, apakah tampilnya itu sebagian-sebagian, atau misalkan ketika tampil tuh langsung full satu gambar. Misalkan kalau yang internetnya jelek, biasanya tampilnya itu atasnya dulu, kemudian bagian tengahnya, kemudian bagian sininya, sampai si gambarnya itu full. Sedangkan kalau loadingnya adalah loading lazy biasanya ditampilkannya nggak setengah-setengah kayak gini, tapi lebih langsung semuanya tampil. Kemudian ada source set dan juga size. Ini dipakai ketika ukuran dari layarnya berbeda-beda. Misalkan ukuran layar laptop yang lebih lebar, pakai gambar yang lebih gede. Sedangkan ukuran tablet yang lebih kecil, maka digunakan gambar yang juga lebih kecil. Kalau misalkan handphone, maka digunakan file yang lebih kecil lagi seperti itu. Jadi kita bisa mengatur file mana yang ditampilkan ketika si lebar dari layarnya itu berbeda-beda. Sedangkan cross origin ini digunakan untuk misalkan si source ini bukan dari komputer kita. Misalkan kita ngambilnya dari website orang lain, maka pakai cross origin. Jadi kita bukan si file gambarnya bukan dari website kita, tapi kita ngambil dari yang lainnya. Kita akan coba praktek. Kemarin kita sudah sampai proyek pertama. Nah, proyek pertama ini sudah beres sampai sini. Kemudian kita akan coba menambahkan gambar sesuai dengan gambar yang ada di sebelah sini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Maka kita buka lagi proyek pertama kita. Kemudian di bawah gambar ini, kita tambahkan tag img. Kemudian atributnya src sama dengan nama filenya apa dan di mana letak filenya. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman, kita taruh si gambarnya itu satu folder dengan proyek kita. Kita kan proyeknya yang ini ya, proyek pertama. Nih, proyek pertama HTML. Maka si gambarnya ini harus di satu folder yang sama. Sebenarnya nggak harus di satu folder yang sama sih, bisa di folder yang lainnya juga. Tapi itu agak sulit, sehingga untuk memudahkan teman-teman belajar yang lebih sederhana, kita tempatkan si filenya ini di satu folder yang sama dulu. Nah, jadi kita tinggal masukkan nama filenya. Nah, nama filenya saya copy saja biar nggak salah. Maka di img tadi, mana? Oh, img src yang ini. Kemudian kita pastekan nama filenya. Foto saya.jpeg. Jadi kalau kita reload di sini, proyek pertama saya, kemudian reload, maka sudah tampil gambar yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian
Atribut lainnya adalah ALT. ALT ini gunanya buat apa? Jadi misalkan teman-teman, saya salah menuliskan nama filenya. Di sini saya tuliskan foto saya.jpg-nya dihilangkan, jadi JPG langsung aja. Kemudian kita reload, maka gambarnya hilang nih, cuman kayak gini doang. Dan tidak ada keterangannya. Nah, dengan ALT ini, kita bisa menambahkan keterangan kalau misalkan gambarnya tidak ada. Misalkan ALT sama dengan ini gambar seorang programmer sedang membuat website misalkan. Nah, jadi kalau kita tambahkan ALT ini, ketika gambarnya nggak muncul, tulisannya muncul nih, tulisan dalam ALT-nya. Sedangkan kalau gambarnya ada JPEG, nah, maka si yang di dalam ALT itu nggak tampil di websitenya. Nah, kemudian kendala-kendala bagi pemula adalah biasanya si gambarnya nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena ternyata salah dalam menuliskan nama filenya. Ini sangat sensitif, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini harusnya foto saya, O-nya saya lupa gitu menuliskannya, maka di sini nggak akan tampil juga. Jadi namanya harus sesuai foto saya. Ini 0 nih. Kalau 0 juga nggak akan keluar nih. Nah, ini O harusnya foto saya. Oke. Nah, kemudian atribut yang lainnya adalah width. Width itu artinya lebar fotonya. Berapa lebarnya? Satuannya bisa pixel, bisa persentase, dan juga bisa yang lainnya juga. Ada IM dan lain sebagainya. Kita coba yang pixel dulu. 900 pixel. Maka lebarnya adalah yang ini 900 pixel. Kurangin deh 90 pixel. Ketika di refresh, maka ini artinya 90 pixel. Juga kita bisa menentukan tingginya. Misalkan tingginya 800. Nah, 800 pixel tingginya jadi kayak gini. Nah, ketika ada dua kayak gini, ada width, ada height, maka gambarnya itu akan menyesuaikan width-nya dan juga height-nya. Dan kadang tidak proporsional kan ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan satu saja, gambarnya jadi proporsional. Jadi dia mengikuti, misalkan kalau di sininya 800, maka di sininya 800 dan lebarnya akan menyesuaikan agar si gambarnya tetap proporsional. Tapi sekali lagi, weight dan height ini sebenarnya sudah tidak direkomendasikan. Nah, selain pixel, kita juga bisa menggunakan satuan dari persentase. Misalkan lebarnya 100%. 100%. Nah, maka lebarnya 100%. Jadi semua layarnya ketutup. Nah, 100%-nya ini sebenarnya 100% dari apa sih? Nah, 100% ini sebenarnya 100% dari orang tuanya. Orang tua dari si image ini siapa? Orang tuanya adalah, coba kita lihat, IMG ini berada di dalam body. Berarti orang tua dari IMG ini adalah body. Sedangkan body adalah seluruh layar ini. Maka lebarnya 100% segini. Misalkan kita tambahkan orang tuanya lagi, jadi si IMG ini berada di dalam orang tua div misalkan. Nah, sekarang IMG orang tuanya bukan body lagi, tapi si div. Si body sekarang sudah jadi kakeknya, bukan orang tuanya lagi. Nah, si div ini kalau kita tambahkan CSS, teman-teman nggak perlu tahu dulu tentang ini. Kita akan membahas CSS pada materi yang akan datang. Kita akan tambahkan width-nya sebanyak 50% dan kita kasih titik koma sebagai pemisah, tambahin background color sama dengan warna merah misalkan. Kemudian ininya kita ganti jadi 10% dulu biar kelihatan. Kemudian kita reload. Nah, maka
parent-nya dari gambar ini adalah si div sekarang. Si ini. Nah, karena si width-nya 50% dari parent-nya body, berarti si width ini 50% dari bodinya nih. Kemudian si ini berarti sekarang 10% dari sini. Kalau misalkan kita tambahin di sini jadi 100% misalkan, maka 100%-nya dari apa? 100%-nya dari si parent-nya atau si orang tuanya, si div-nya tadi. Kemudian kalau misalkan 50% berarti 50% dari orang tuanya, 50% dari si div ini. Sekali lagi, div ini nggak perlu teman-teman pelajari dulu, biarkan saja dulu. Kita seperti ini aja dulu, image-nya buat 50% dari orang tuanya yaitu body 50%. Oke. Sampai sini berarti sudah sesuai. Kemudian bagaimana caranya kalau misalkan si filenya itu tidak satu folder dengan si HTML ininya. Misalkan kita di foldernya, di sini kita buat sebuah folder baru namanya gambar. Kemudian saya tempatkan si foto ini di dalam folder gambar. Foto kita berada di dalam folder gambar, sedangkan proyek pertama HTML ini berada di luar gambar. Nah, bagaimana cara mengakses foto kita? Coba kita kembali lagi ke kodenya. Kalau yang kodenya masih seperti ini, kemudian kita reload di sini, maka hasilnya dia tidak akan muncul. Kenapa? Karena sudah tidak satu folder lagi. Maka untuk mengaksesnya, kita harus menambahkan nama foldernya. Misalkan di sini gambar. Kemudian jangan lupa garis miring. Dan perlu teman-teman ingat, di beberapa sistem operasi, misalkan di Linux, antara huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Jadi kalau di sini gambarnya G-nya kecil, kemudian di sininya G-nya besar, maka tetap tidak akan tampil. Jadi harus sesuai. Kalau di sini besar, berarti di sana juga besar. Hurufnya huruf kecil semua, jadi kita seperti ini aja. Kemudian kita reload. Nah, sekarang sudah muncul lagi. Kalau misalkan kita tambahin lagi, ada yang namanya folder assets. Kemudian kita masukkan gambar ini di dalam folder asset. Jadi proyek HTML di sini, kemudian ada folder asset, di dalamnya ada folder gambar, maka cara mengaksesnya kayak gimana? Berarti di sini tambahkan lagi assets. Kemudian garis miring, di sini salah tulis assets. Kemudian kita reload. Nah, hasilnya tetap tampil. Kalau asetnya dihilangkan, misalkan hanya gambar saja, maka si gambarnya nggak ketemu. Karena tadi, misalkan di sini, nah di sini, si proyek HTML ini akan mencari folder gambar. Sedangkan folder gambar nggak ada di sini. Makanya harus cari dulu folder aset. Kemudian garis miring, sudah dalam aset, kemudian dia mencari gambar, ada, kemudian foto saya.jpg-nya juga ada, ketemulah dia, akhirnya bisa ditampilkan seperti ini. Kemudian untuk icon emoticon seperti ini, ada gambar lope, ketawa dan lain sebagainya, ini bisa langsung digunakan di HTML tanpa perlu ada tag IMG, karena emoticon ini adalah karakter Unicode, jadi dia diperlakukan seperti teks biasa, nggak perlu lagi ada tag. Unicode adalah standar internasional untuk memungkinkan representasi teks dan simbol, sehingga dia nggak perlu lagi pakai tag dan bisa langsung di copy pastekan langsung di HTML. Misalkan kita cari emoticon, misalkan yang ini ya, kita coba emot yang ini. Nah, udah di copy, kemudian kita bisa langsung paste misalkan di item pertama nih. Item pertama kita paste, kemudian yang marah ini kita di item kedua, kemudian yang ini di item ketiga misalkan. Jadi tinggal langsung copy paste. Kemudian kalau kita reload,
Nah, di sini sudah ada icon-iconnya. Begitu juga dengan SVG. Nah, SVG singkatan dari Scalable Vector Graphic. Jadi, dia kalau dimasukkan dalam HTML, formatnya sebenarnya pakai format XML. Nah, jadi dia nggak perlu lagi pakai tag juga, bisa langsung kita copy pastekan di HTML. Misalkan biasanya teman-teman ingin membuat sebuah icon, misalkan ada icon circle, ada icon apa ya? Kita coba lihat ada icon apa saja di sini. Nah, ada banyak icon seperti ini. Kemudian kita pilih salah satunya yang gratis, misalkan yang ini. Kemudian di sini biasanya ada SVG. SVG ini kita tinggal kopikan saja. Ini di copy, udah di copy nih. Kemudian kita paste misalkan di gambar ini ya. Nah, kemudian kita save, kemudian kita reload. Maka si SVG-nya juga sudah tampil. Nah, kelebihan dari SVG, dia adalah vektor. Jadi, kalaupun diperbesar sebesar apapun, dia tidak akan pecah. Beda kalau misalkan dengan gambar. Dan enaknya SVG ini, kita bisa mengatur dari ukurannya dan juga warnanya. Misalkan width-nya kita ubah jadi 24 misalkan. Kemudian reload. Nah, ukuran 24 seperti ini. Kemudian kita juga bisa tambahkan warnanya, misalkan ini pakai CSS, kita pelajari nanti. Colornya misalkan red. Nah, kemudian kalau kita reload, nah, background colornya sudah jadi warna merah seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk yang lain-lainnya kita akan pelajari di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tetap percaya PNS bisa coding.